Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Engkau rahmati. Kami boleh menikmati kembali dari malam yang boleh kami lalui. Terima kasih, kami akan memulai dengan firman-Mu lagi. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Roma 14 ayat 10 dan sampai 12. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini Bapak Ibu adalah hidup saling menerima, bukan menghakimi. Nah, sebagaimana pembacaan kita dalam Roma 14 ini jelas di sana ada perselisihan atau persoalan di dalam jemaat yang ada di Roma. Jemaat di Roma adalah jemaat yang heterogen, ada yang berlatar belakang Yahudi, ada non-Yahudi. Nah, dalam mengimplementasikan iman terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat praktis. Sebagian yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi sebagian lainnya hanya bisa makan sayur-sayuran saja, ayat 2. Nah, sedangkan persoalan lainnya bahwa sebagian menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja, ayat 5. Sehingga dengan semua hal itu terjadilah pertentangan di antara mereka yang kuat imannya dengan mereka yang lemah imannya atau yang belum dewasa imannya. Orang yang merasa kuat iman menghina mereka yang lemah, ayat 3. Sebaliknya, yang lemah iman menghakimi mereka yang kuat. Nah, keduanya bertentangan dan tentu saja sikap yang demikian adalah salah, bahkan bukannya salah tapi sudah berdosa. Nah, adanya perbedaan pemahaman atau cara pandang itulah yang mengakibatkan adanya pertentangan. Satu pihak merasa dirinya lebih baik, pihak lainnya juga tidak mau direndahkan sehingga membalas dengan penghakiman dan merasa mereka lebih baik lagi. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengawali di ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya atau tidak perlu membuang-buang waktu hanya berdebat soal itu. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam persekutuan adalah kata terimalah. Kata terimalah atau dalam bahasa Yunani proslambanaste merupakan perintah yang mendasar dalam bagian ini. Istilah tersebut berkaitan dengan penerimaan orang ke dalam lingkungan atau pergaulan sebagai saudara. Terimalah dan jangan mempercakapkan atau diakrisis, artinya jangan mendebat atau menjatuhkan penghakiman atas pendapatnya. Jangan muncul sikap ingin menang dan mengalahkan orang lain. Itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kasih ataupun kasih karunia. Jika kamu tidak bisa menerima mereka yang lemah, bukankah itu juga menunjukkan bahwa kamu sesungguhnya belum dewasa dalam iman? Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita harus menerimanya? Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, karena Kristus telah menerima kita. Ayat 4 dan juga bandingkan Roma 15 ayat 7. Paulus memberikan penekanan kepada orang-orang yang imannya kuat, yakni mereka yang sudah merdeka dari tradisi hukum Taurat atau yang sudah percaya, supaya menerima dan jangan menghina yang lemah. Hanya karena masalah makanan, hanya karena masalah tradisi, atau hanya karena masalah hari-hari tertentu. Mengapa harus saling menerima? Prinsipnya karena Allah telah menerima kita dan bahkan menerima orang itu. Di dalam Roma 15 ayat 7 Paulus menegaskan ulang, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jika kita sadar bahwa Kristus telah menerima kita, maka kita juga harus mau menerima orang lain. Kita harus memandang orang lain juga setara dengan kita, sekalipun mungkin mereka masih lemah imannya. Janganlah memperdebatkan hal-hal yang bukan esensi, sampai menghina dan menganggap orang lain rendah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mengapa kita harus menerimanya? Karena Kristus adalah Tuhan kita dan kita ini hanyalah hambanya. Ayat 4. Nah, kata hamba atau oiketen, pelayan rumah, di sini mengandung nasihat bahwa orang-orang Kristen itu yang pertama harusnya sadar dan tahu bahwa dirinya itu adalah hamba. Yang pertama dalam pemahaman doulos, artinya dia adalah orang yang sudah dibeli lunas dan dibayar dengan darah Kristus yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Artinya seluruh kehidupannya sesungguhnya adalah di dalam Kristus dan Kristus berdaulat atas hidupnya. Jadi apalagi atau apalah yang kita harus banggakan? Kita ini hanyalah budak atau orang-orang yang sudah dibeli lunas oleh Kristus. Yang kedua adalah Kristus Tuhan kita dan kita hamba. Artinya kita ini adalah diakonosnya, kita ini pelayannya. Maka kita harus sesungguhnya sebagai hamba bukan sibuk menggosipkan orang, menghakimi orang, tapi kita sibuk bekerja. Karena memang kita dibeli untuk bekerja. Maka sebagai hamba, sebagai diakonos, kita tidak punya waktu untuk memikirkan orang lain, untuk mengurus orang lain, apalagi menggosipkan orang lain. Kecenderungan kita bukan untuk menghakimi atau menyalahkan orang lain. Tetapi orang-orang yang jadi hamba diakonos adalah orang-orang yang sibuk untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Mempunyai hal-hal yang lebih penting untuk dikerjakan daripada hanya sekedar menyelidiki, interogasi, apalagi menggosipkan kehidupan orang lain. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus menerima orang lain? Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah hakim. Ayat 10. Bagi kita orang percaya, Kristuslah hakim yang sejati yang berhak menghakimi kita. Bukan di antara kita saling menghakimi. Yang pertama, setiap kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Ayat 12. Apakah pekerjaan kita tahan uji? Jika ya, maka akan mendapatkan upah atau mahkota. Setiap kita harus mengevaluasi dan introspeksi diri. Apakah hidup kita sudah benar? Namun juga harus terus mempersiapkan diri. Jangan sampai kita lebih sibuk melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata sendiri kita abai dan lalai. Ingat bahwa Kristus telah menerima kita tanpa pilih kasih. Kita harus menerima tanpa membeda-bedakan. Dia adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Kita semua sama di hadapannya. Dia adalah hakim, maka jangan menghakimi. Tanggung jawab kita adalah lakukanlah pekerjaan-pekerjaannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab selama kita ada, selama kita hidup. Dan fokuslah kepada Kristus. Dan tunaikanlah panggilanmu. Dan relakanlah hatimu untuk sungguh-sungguh menyelesaikan amanat agungnya selama engkau masih diberi kesempatan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mari tolong kami Tuhan agar supaya hidup yang engkau masih beri, khususnya di tengah persekutuan kami, untuk kami boleh saling menerima, mendukung dalam rangka kami boleh memenuhi tujuan-Mu Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.